Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita kembali lagi membahas soal SKDTWK kedinasan maupun CPNS yang pendaftarannya itu sebentar lagi dibuka nih teman-teman. Nah, jadi langsung saja ya kita ke pembahasan soal yang nomor pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A. Keyakinan yang memiliki kebenaran, B. Sikap mental, tingkah laku, dan norma sosial, C. Petunjuk, penuntut, dan pegangan sikap, D. Pandangan hidup, E. Pedoman hidup bangsa. Oke, teman-teman bisa pause dulu ya videonya. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi A ya teman-teman. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia itu merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan norma-norma nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Jadi itu sebabnya opsi yang paling tepat itu adalah A, keyakinan yang memiliki kebenaran. Next, kita ke nomor 2, yaitu setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada A. TAP MPR nomor 5 MPR 1973, B. TAP MPR nomor 2 MPR 1978, C. TAP MPR nomor 4 MPR 1978, D. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966, E. TAP MPR nomor 6 MPR 1978. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu opsi mana teman-teman? Iya, benar sekali. Opsi D teman-teman, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Jadi dalam ketetapan itu ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan ilmu pengetahuan hukum. Next, kita ke soal nomor 3, yaitu berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai ancaman. Kekuatan Pancasila terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, C. Pegawai negeri sipil, D. Kekuatan TNI, E. Keyakinan rakyat Indonesia. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat itu ada di opsi mana teman-teman? Opsi B teman-teman, keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu tetap tegak walaupun mengalami berbagai percobaan. Adapun kekuatannya itu terletak pada keyakinan akan kebenaran dan kebermaknaan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Next, kita ke nomor yang 4. Sumber tertib hukum yang dianut negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Kecuali, nah ada kata kecualinya teman-teman. A. Undang-Undang Dasar sementara, B. Proklamasi, C. Undang-Undang Dasar, D. Dekret Presiden, E. Super Smart. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu opsi A teman-teman, Undang-Undang Dasar sementara. Jadi sumber hukum segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, atau naskah yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Nah, menurut ketetapan MPRS nomor 20 yang tadi 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila, Proklamasi, Dekret Presiden, Undang-Undang Dasar, dan Super Smart. Jadi UUDS itu tidak termasuk ya teman-teman. Next, kita ke nomor 5. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil, B. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang dari luar negeri, C. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi, D. Tidak menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya, E. Berbelanja di luar negeri. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi A ya teman-teman. Jadi sila ketiga Pancasila itu mengandung makna cinta tanah air, artinya cinta kepada negara. Oleh karena itu, kita harus selalu tanggap dan waspada terhadap ancaman, gangguan, dan rongrongan yang dapat membahayakan persatuan, kesatuan bangsa, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Perwujudan cinta tanah air dan bangsa antara lain mengurangi impor barang agar devisa tetap stabil. Next, kita ke nomor 6. Pancasila merupakan
Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Kesepakatan para pendiri bangsa. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi A ya teman-teman, dasar dan ideologi negara. Jadi dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara itu dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia. Next, kita ke nomor 7, yaitu Pancasila sebagai stat fundamental norm. Nah, ini artinya apa? A. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. B. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. C. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya itu tidak dapat diubah. D. Pancasila sebagai dasar untuk bergaul dengan negara lain. E. Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Oke, jadi opsi yang paling tepat itu kira-kira opsi mana teman-teman? Opsi C teman-teman. Jadi stat fundamental norm itu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi dia sumber hukum tertinggi. Oke. Next, kita ke soal nomor 8. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. C. Perusahaan negara merupakan sokoguru ekonomi. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional. E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Oke, jadi ciri-ciri positif demokrasi ekonomi kira-kira opsi mana nih teman-teman? Opsi B teman-teman. Jadi ciri-ciri positif demokrasi ekonomi tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, next kita ke soal yang nomor 9, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila keberapa nih teman-teman? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, ini gampang sekali ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat tuh ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi dalam sila ketiga itu Pancasila menjabarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengutamakan Persatuan Indonesia dan akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari hal yang dapat mengganggu persatuan Indonesia. Next, kita ke soal yang terakhir ya teman-teman, yaitu nomor 10. Manusia yang beradab adalah manusia yang A. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. B. Bertindak tidak sewenang-wenang. C. Memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. D. Mengambil keputusan dengan voting. E. Melakukan sesuatu hal karena ingin dilihat oleh orang lain. Oke, jadi opsi yang paling tepat itu kira-kira opsi mana teman-teman? Manusia yang beradab itu. Manusia yang kayak gimana? Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi A ya teman-teman. Jadi manusia beradab itu adalah manusia yang memiliki aturan yang segala tingkah lakunya itu didasari oleh aturan dan nilai-nilai kebudayaan. Oke teman-teman, mungkin sekian. Nanti kita akan lanjutkan di next video yang TIU ataupun TKP. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.